Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya. Damai sejahtera bagi kalian Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, baik yang sudah join di TikTok, di Facebook, dan di YouTube. Wow, ramai banget. Saat ini persilakan aja kita untuk mendengarkan satu pujian. Pujian ini pasti memberkati Bapak Ibu sekalian. Saudara yang sudah bergabung dan saudara mau ikut melayani, silakan diajak teman-teman yang lain bergabung, atau bisa dibantu tap-tap layar di TikTok, di Facebook di-share, di YouTube di-share, sehingga live streaming ini bisa semarak, bisa meriah, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami berkat-berkat rohani. Kekuatan kita hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Pujian yang kami dengar akan memberkati setiap kami. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Tuhan Yesus tolong kami, dan berdoa in Jesus name. Amen. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah sampai selama-lamanya. Iman dalam Tuhan yang kita sauhkan, kita sandarkan, tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau penuh kuasa, Engkau ajaib. Dalam Engkau, bersama Engkau, kepercayaan kepadamu membuat kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Glory to God. Amen. Siapa nih yang terberkati dengan pujian baru saja? Kalau sedang terberkati, silakan diajak yang lain bergabung. Di TikTok di tap-tap layar, di Facebook di share, biar saudara-saudara kita yang lain juga boleh mendapatkan berkat-berkat rohani. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangmu, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongmu, menopangmu, berseru dan berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu terkasih yang berkata, "Ku tak akan goyah selama-lamanya." Kami angkat dua tangan, kami bersyukur, dan kami terus menaruh percaya kami, harap kami hanya padamu, Tuhan yang ajaib. Bersamamu kami tak akan goyah sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Amin. Pujian ini sangat memberkati Pastor Andy di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, dan ingat TBT, tinggalkan dosa, bertobat, dan hidup dalam ketaatan. Sementara setiap hari kita namanya manusia, pasti ada tantangan, godaan, cobaan, dan ujian. Biarlah lewat pujian yang sama-sama kita sudah dengar, boleh membuat setiap hati tidak akan goyah, tetap kuat. Kalaupun kita sempat gagal,
kita sempat jatuh, kita berbuat kesalahan hilaf, mari selama masih dikatakan hari ini kita masih punya kesempatan untuk bertobat, tinggalkan dosa, dan kita memberikan hidup, hati, jiwa kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Iya, Pastor Randy tidak bisa menyembuhkan satu orang pun. Ya, ada komentar di TikTok, entah ini adalah sebuah dorongan kata-kata iman ataukah sindiran, tetapi saya merespon bahwa Pastor Randy tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Saya pun ketika sakit, ketika lemah, saya memohon kepada Tuhan. Namun pelayanan ini kami hadir untuk membantu, mendoakan. Setiap agama ada namanya doa. Nah, pelayanan ini adalah doa Kristen, ya, yang didasari janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Jadi supaya saudara-saudara punya pemahaman yang sama, jangan sampai terjadi pengkultusan, ya. Saya tidak mau diharapkan jangan sampai andalkan manusia, tetapi sesama hamba Tuhan atau bagi orang percaya, doa itu besar kuasanya. Harap bisa dipahami. Tadi ada sebuah usul, ya, bagaimana kalau Pastor Randy ke rumah sakit sembuhkan orang-orang sakit. Jadi ini respon saya supaya tidak salah kaprah gitu. Baik, saya lanjutkan saudara sekalian. Kemarin kami di Samarinda, puji Tuhan, senang sekali semuanya berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini udah kembali di kotaku tercinta. Yang tahu mesti bisa memahami, oh kalau sudah backgroundnya warna hitam, udah di balik papan. Kalau backgroundnya lain-lain warna atau bukan seperti ini, biasanya pastor lagi tugas atau ada kegiatan di luar kota. Makasih, banyak yang senang, ada juga request pujian. Tuhan selalu menolong, amin. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini saya dan saudara bisa ada semua karena Tuhan masih kasih kesempatan. Dan kalaupun banyak saudara yang beri kesaksian-kesaksian, itu semua karena karya Tuhan, kebaikan Tuhan, dan semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada satu kesaksian yang sebetulnya memang langka, tapi kalau jujur yang kami alami di pelayanan ini, sudah beberapa kasus virus HIV yang oleh berkat Tuhan, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Nah, salah satunya adalah yang sudah terekspos di thumbnail YouTube dan juga di TikTok. Bagaimana satu keluarga ini, ya, yang divonis terinfeksi virus HIV dan juga ternyata itu ada di mana istrinya sedang dalam posisi mengandung. Tetapi di situ keluarga ini saya melihat, saya bangga, juga tersentuh bagaimana keluarga terkasih ini yang sudah divonis dokter terinfeksi virus HIV dan juga
janinnya kemungkinan besar akan membawa virus yang sama. Tetapi yang luar biasa, dia menyaksikan imannya lewat perbuatannya, yaitu mereka doa sepakat, ya. Mereka sepakat berdoa. Sepakat itu artinya suami istri. Sepakat itu berarti lebih dari satu, bisa 2 orang. Jadi dalam case ini, bagaimana suami istri ini ketika divonis virus HIV, mereka dengan iman sepakat berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena memang pada dasarnya Tuhan Maha Kuasa, karena memang pada prinsipnya Tuhan itu kebenaran, dan sesuai janjinya bahwa firman-Nya berkuasa, maka ketika suami istri ini sepakat berdoa kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Bapak Ibu terkasih, anaknya lahir dengan selamat dan dokter menyatakan negatif HIV, dan keluarga ini mengalami mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa sekalipun mungkin secara medis yang pasti untuk virus HIV mungkin belum ditemukan penangkalnya atau obatnya, tetapi seperti janji firman Tuhan bahwa doa itu besar kuasanya, dan setiap manusia itu bisa berdoa. Dan yang saya saksikan yang menjawab doa-doa ini adalah Tuhan Yesus. Kalau engkau mau berdoa dan engkau mau merasakan bagaimana mujizat doa terjadi, datanglah kepada Tuhan Yesus, tinggalkan dosa-dosamu, bertobat, dan taat pada firman-Nya. Engkau akan melihat doa-doamu bukan sekedar hanya pemanis bibir, bukan hanya lip service, bukan hanya sampai di plafon turun lagi, tapi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus adalah doa-doa yang mendatangkan mujizat Tuhan. Kesaksian ini dan apa yang pastor sampaikan ini seturut dengan firman Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, saya tidak menyampaikan kebenaran atas prinsipku atau atas pengalamanku, bukan kekuatanku, tetapi semua seturut sesuai dengan firman, dan di dalamnya janji-janjinya bertaburan, bahwa di mana orang sepakat berdoa meminta kepadanya, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu tidak pelit. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak larang anaknya diberkati. Yang Tuhan larang supaya anaknya jangan pelit. Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan, beberapa bagian ayat yang akan pastor bacakan menjadi benih surgawi yang akan tertanam di setiap hati yang saudara berikan yang terbaik sesaat lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Kita akan melihat firman Tuhan beberapa bagian, ya. Pastor akan membukakan hari ini 3 ayat saja, ya. Yang pertama terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Puji Tuhan, senang banget, rame banget komentarnya sampai ribuan. Wow, puji Tuhan. Apakah bisa sampai
ratusan ribu, kalau penontonnya sudah ratusan ribu per hari. Saudara-saudara, komentarnya menjadi semakin banyak kalau saudara senang terberkati dan teduh hatinya mendengar pujian dan renungan yang disampaikan hamba Tuhan. Saudara bisa tap-tap layar yang di TikTok, di tap-tap layar itu berarti mengajak bergabung yang lain dan memberikan respon positif di live streaming ini. Di YouTube dan di Facebook juga bisa di-share, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Biar komentarnya bukan hanya ribuan, tapi ratusan ribu yang berkomentar. Mereka mengalami berkat-berkat rohani lewat pelayanan ini. Terima kasih semuanya. Sekarang, Pastor bacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Tuhan Yesus berkata, "Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat itu apa? Sepakat itu bersehati. Sepakat itu dalam bahasa Inggrisnya unity. Sepakat itu kompak. Kompak nih ya. Kompak nih ya. Ayo kita kompak cie. Nah, Tuhan Yesus berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini kompak atau unity atau apa ya? Bible mencatat sepakat. Ketika Bapak Ibu sekalian sepakat. Pastor ulangi, barusan ada gangguan jaringan, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian suami istri sepakat, ya, unity, kompak, bersatu hati, suami istri, ya, kompak, maka Tuhan Yesus ajar permintaanmu kepadanya, kamu, kita, kalian yang sepakat akan menerimanya. Dalam hal ini kesaksian yang nyata bagaimana keluarga ini, suami istri divonis ada virus HIV. Tetapi mereka dengan iman sepakat. Jadi firman yang Pastor sampaikan ini disertai kesaksian nyata. Mereka dengan iman sepakat berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan doanya dijawab. Dan mereka melakukan itu sesuai firman. Jadi luar biasa ya. Orang Kristen ini berdoa sesuai firman. Maknanya luar biasa. Dikabulkan, ya jangan heran. Karena Tuhannya udah bilang, kalau engkau sepakat dalam keluarga, suami istri, tidak perlu banyak-banyak, 2-3 orang saja. Mungkin saudara dalam hari ini sedang hadapi pergumulan keluarga. Saudara bukan dalam pergumulan untuk proses bersaling atau melahirkan atau buah hati, tapi mungkin pergumulan keluarga yang lain. Namanya keluarga, ada pergumulan yang cukup kompleks.
Saudara punya anak satu, berarti kan 3 orang sepakat. Saudara mulai berdoa di sana. Untuk pergumulanmu, saya percaya dalam kesehatian, dalam unity kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerima jawaban doa. Amin. Puji Tuhan. Makasih komentarnya. Tuhan kami itu tidak tuli. Makasih. Betul. Tuhan itu punya tangan dan Dia sanggup untuk menolong. Tuhan punya telinga dan bisa mendengar. Tuhan punya mulut dan Dia memberikan firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Nah, harap bisa clear ya dari kesaksian tadi dengan apa yang Pastor bacakan. Ini klop. Nah, supaya kita sama-sama paham dan jangan sampai digembosin atau jangan sampai ada yang minta aneh-aneh atau jangan sampai naikkan doa-doa yang salah. Doa yang salah atau yang aneh-aneh seperti gini. Udah punya istri 1, minta istri 2. Itu doa yang salah dan aneh-aneh. Ya. Atau doa supaya orang lain itu celaka, itu doa yang salah dan aneh-aneh dan tidak pernah diajarkan di dalam iman Kristen. Doa-doa salah dan aneh-aneh. Nah, biar sama-sama kita memahami ini dan tidak disalahartikan tentang doa. Sekarang Pastor perlu membuka 2 ayat lagi supaya sama-sama kita bisa memahami ya. Sekarang kita lihat ya, Injil Yohanes pasal 15. 2 ayat ini akan membantu kita memberi keterangan bahwa dalam sepakat berdoa itu luar biasa. Tetapi kita harus ingat, sepakat sehati, doanya tidak aneh-aneh dan tidak macam-macam dan tidak apa yang Tuhan larang gitu. Kalau enggak Pastor kasih ayat ini atau kita membaca bagian ini, nanti habis ini saudara sepakat berdoa 2 orang, minta istri atau minta suami yang baru. Ya, bukan itu. Ya, baik. Yohanes pasal 15 ya, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan. Pastor bacakan firman Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, bagi mereka yang di dalam aku. Siapa aku itu? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Kebenaran. Jadi mereka yang tinggal dalam kebenaran, mereka yang tinggal dalam Yesus, mereka yang tinggal dalam firman-Nya, ya, firman Tuhan tidak aneh-aneh dan tidak jahat, ya. Mereka yang tinggal di dalam Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, jelas ya, dan firman-Ku, kata Tuhan Yesus, tinggal di dalam kamu. Siapa kamu? Ya kamu yang sedang nonton live streaming ini. Apa itu?
Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas ya, ada pengulangan Tuhan janji di sini bahwa mintalah apa saja loh. Wow, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Sudah dimulai tadi sebuah SKB, syarat ketentuan berlaku. Di bagian A, bagi mereka yang tinggal dalam kebenaran, bagi mereka yang tinggal dalam Yesus, bagi mereka yang tinggal dalam firman-Nya, berarti terjaga, berarti pikirannya bukan ndak neko-neko, tidak melawan firman. Maka ini dipercayakan kepada mereka, permintaan yang dikabulkan, permintaan yang membuat mereka menerimanya, karena permintaannya sesuai dengan firman Tuhan. Jelas? Ya. Kalau saudara minta misalnya doa celakai orang, ya nggak boleh. Saudara minta doa supaya orang lain itu bangkrut, ya nggak boleh. Saudara minta supaya orang kena tulah celaka, nggak boleh. Ya, saudara minta supaya karena jealous, supaya si anu dan si itu diputuskan cintanya, supaya sama saudara-saudara jadinya, nggak boleh. Ya, jadi kalau di dalam firman sudah kita tahu batasan-batasannya, ada garis di mana mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, makasih. Permintaan sesuai firman Tuhan. Kalau nggak gitu, habis ini langsung rame-rame minta yang ngaco, minta yang aneh-aneh, minta yang melawan firman, ya nggak boleh. Makanya penting Pastor membuka Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini. Tapi kalau seperti dalam case tadi, keluarga, dalam firman Tuhan, dalam kebenaran, dalam Yesus, lalu divonis dokter sesuatu yang mengerikan, ada bakteri, kuman, jamur, virus, lalu dia mulai dengan iman sepakat berdoa. Lihatlah bagaimana Tuhan menyembuhkan, dan juga lahirnya semuanya sehat. Lihatlah bagaimana Tuhan berperkara kepada orang-orang yang di dalam firman-Nya. Maka saudara-saudara, hari ini pastikan semua kita di dalam Yesus. Pastikan semua kita hidup di dalam firman-Nya. Pastikan semua saudara-saudara sekalian, ini yang nonton ini, rame banget. Semua kita percaya Tuhan Yesus. Semua kita memberikan diri kita menjadi milik Kristus. Amin. Supaya setiap doa, setiap kesepakatan, setiap permohonan kita minta kepada Tuhan, saat Tuhan melawat kita dan kita terima jawaban doa, itu apa? Itu Bapa dipermuliakan. Biar Bapa yang disaksikan, biar pekerjaannya dinyatakan, dan biar orang-orang bisa melihat kita menjadi saksinya sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Pastor bacakan ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Puji Tuhan.
firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, puji Tuhan. Dan dengan demikian mereka akan tahu kamu adalah murid-muridku, kamu adalah orang percaya, kamu adalah anak-anak Tuhan. Kiranya lewat kesaksian yang ada, firman yang Pastor bacakan 3 ayat, serta sharing-sharing ini menguatkan Bapak Ibu sekalian dan memberkati rohani kita terkasih. Amin buat firman Tuhan dan renungan. Siapa nih yang merasa terberkati dari apa yang baru Pastor Andy bacakan dan share dan saksikan? Saya terberkati banget. Yang terberkati banget ini di mana saja, di kota mana, atau di gereja mana? Ayo diketik kolom komentarnya, Pastor baca-baca. Makasih ya. Siapa tahu suatu hari Pastor bisa berkunjung di gereja Bapak Ibu sekalian, baik itu di Balikpapan atau di luar Balikpapan, atau mungkin suatu hari jika Tuhan izinkan Pastor mau juga pelayanan ke luar negeri. Wih, jauhnya, puji Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan, Tuhanlah yang membuka pintu, dan Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu, dan Tuhan yang menggerakkan hati saya untuk melangkah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wih, ya silakan dikasih komentarnya, Pastor bisa baca-baca ya. Makasih semuanya, ada yang dari kota-kota, ada yang dari luar Pulau Kalimantan juga. Puji Tuhan, makasih. Ramai. Makasih semuanya. Siapa yang senang? Siapa yang terberkati? Yang terberkati, yang senang, boleh dong tap-tap layarnya di TikTok, di tap-tap layar, di tap-tap layar, di tap-tap layarnya. Bisa nggak sampai 500k ini? Kan sudah menuju 200k. Bisa nggak sampai 500k live streaming ini? Ayo. Di YouTube juga di share, di Facebook juga di like. Puji Tuhan, bukan paksaan, tapi kalau saudara senang aja ya. Atau yang baru pertama kali gabung di sini dan senang, saudara bisa di-subscribe ya, di-subscribe dong. Subscribe itu gratis, tidak membayar. Dengan subscribe, saudara-saudara akan menjadi orang pertama yang akan menerima notifikasi di handphone saudara saat Pastor Andy live atau menyampaikan video-video kesaksian. Ayo, yang di Facebook juga di follow, di subscribe juga ya. Di YouTube di subscribe. Yang di TikTok juga kalau senang hati dengan sukarela dan merasa terberkati bisa di follow di akun Pastor Andy di TikTok ini. Makasih. Baik, sebelum Pastor akan mendoakan, mohonkan berkat di air minum kita masing-masing, mau memuji Tuhan Yesus. Sambil saudara bisa di-share atau ajak yang lain bergabung. Nanti sama-sama kita boleh berdoa untuk air minum, lalu kita tutup dengan doa berkat. Puji Tuhan. Tadi ada satu yang minta pujian, Tuhan selalu menolongku. Coba saya lihat ya. Iya, tadi ada yang minta, bolehkah, senangkah
Maukah dengar pujian Tuhan selalu menolongku? Pujian ini memberkati. Pastor sudah pernah bawakan di sini, juga di onsite dan satu ruang ibadah, semuanya terberkati karena pujian ini mengandung bukan mengandung bawang lantas banyak orang nangis, tapi mengandung kasih Tuhan. Mau dan bolehkah di TikTok? Amin, amin, amin. Di Facebook bolehkah? Ya, saya terberkati banget. Makasih. Yang di YouTube mau. Puji Tuhan. Pujian ini hadir memberkati saudara. Sambil saudara bisa tap layar, share, di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Yang di YouTube yang sudah lama join, coba cek apakah notifikasinya sudah aktif atau belum. Kalau belum, tolong diaktifkan supaya saudara-saudara waktu Pastor post live ini, saudara mendapatkan privat atau orang yang pertama mendapatkan notifikasi di handphone masing-masing. Baik, pujian ini akan memberkati setiap kita. Tuhan pasti selalu menolong kita. Amin. Makasih semuanya, selamat mendengarkan. Pasti deh kita akan terberkati banget. Makasih, ya, puji Tuhan. Musim akan, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan. Siapkan air minum masing-masing dan kita akan mendoakan dan mohonkan berkat dari Tuhan Yesus untuk air minum yang akan kita minum, menjadi berkat kesehatan buat khususnya orang-orang yang sedang sakit, yang sangat membutuhkan pertolongan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah engkau siapkan air minum masing-masing, silakan dipegang dengan tangan kanan seperti ini. Let's pray. Bapa yang baik, saya mohonkan berkat untuk setiap air minum yang akan kami minum ini menjadi berkat kesehatan dan kesembuhan di tubuh setiap kami. Bapak Ibu terkasih, di tangan kananmu adalah air minummu, air putih yang sudah diberkati
sehingga air minum ini menjadi healing water baik bagi engkau yang meminumnya ataupun bagi saudara-saudaramu yang sedang sakit, yang percaya kepada Tuhan dan kuasa penyembuhan ilahi dan membutuhkan kesembuhan keajaiban Tuhan. Lewat perenang ini mereka boleh mengalami kuasa dari Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. In Jesus' name. Silakan diminum. Gimana? Segar, segar, pakai banget. Puji Tuhan. Iya, ada komentar-komentar yang doa untuk kesembuhan kanker. Puji Tuhan. Pastor berdoa, saudara yang terinfeksi kanker di tubuhmu, melalui pelayanan ini, doa-doa yang tersampaikan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang hadir lewat live streaming ini. Bapak Ibu terkasih, saudaraku, menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus dan tubuhmu clear dari kanker. Seperti sudah banyak yang Tuhan Yesus nyatakan kasih-Nya, mereka yang kanker disembuhkan. Dan tidak mustahil hari ini saudara yang kanker atau yang ada kebocoran di ginjal atau gangguan fungsi jantung atau ada penyumbatan pembuluh darah di otak, tidak mustahil. Pastor sudah menyampaikan doa, firman, dan pujian, dan saudara pasti akan mengalami manfaatnya. Kita tadi sudah mendoakan air minum masing-masing, saudara sudah minum, dan ini bukan hanya sekedar air minum biasa, tapi air minum yang sudah kita bubuhkan dengan doa dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semua ini menjadi media Bapak Ibu sekalian boleh mengalami kuasa Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Banyak yang instan kasih kesaksian, tubuhku segar, enak banget airnya. Terima kasih. Semua ini karena Tuhan Yesus, bukan Andi Simon. Andi Simon tidak bisa menyembuhkan saudara, tetapi saya membantu mendoakan, dan terbukti lewat doa-doa orang benar banyak banget yang mengalami lawatan kasih Tuhan. Dan saudara hari ini juga tidak kebetulan boleh menyaksikan live stream ini. Saya berdoa kita semuanya bisa menjadi satu dalam iman, satu dalam Yesus, dan tetap setia ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tidak pandang dari gereja mana, dari aliran Reform kah, atau Pentakosta kah, atau Katolika, atau Advent kah,
karismatika, ya, atau gereja kesukuan kah? Pastor tidak pandang semua itu, tapi saya mengajak kita semuanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Dan kuduskanlah Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ketika ada yang bertanya kesaksianmu, saksikanlah mereka supaya kita masing-masing bisa pertanggungjawabkan iman kita ketika ada orang yang bertanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, setelah ini juga hiduplah dalam kasih, jangan lagi menyimpan kebencian, ya, jangan menyimpan dendam dalam hatimu, karena itu semua akan membuat engkau sakit, membuat engkau luka, membuat imunmu turun. Firman Tuhan hadir setiap hari untuk membuat kita terus dibersihkan sebagai manusia baru, dilucutin dari setiap benih rancangan iblis, dan kita setiap hari tidak lagi mau berkuban di dosa. Amin. Kiranya apa yang Pastor sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita, maksud dan tujuan live stream ini hadir setiap hari. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang Pastor akan ajak kita untuk doa berkat. Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tanganmu seperti ini. Setiap mereka yang angkat tangan, Tuhan, bersatu hati kami mohonkan berkat daripadamu, dicurahkan atas setiap kami yang percaya. Bapak Ibu terkasih, diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan kesehatanmu, diberkatilah engkau karir, pelayanan, pekerjaanmu, studimu, lumbung-lumbungmu, termasuk perintisanmu, yayasan, atau apa yang kau kerjakan seturut firman Tuhan. Biarlah dalam berkat Tuhan saudara menjadi berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, satu hal kami minta lagi kepadamu, berkatilah setiap kami dengan umur yang panjang, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, supaya kami bisa menyaksikan perbuatan yang ajaib ke generasi anak, cucu, cicit, buyut kami. Kami mohon kepada Bapa, doa-doa ini Tuhanlah yang memberkati. Kami berikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak saudara-saudara sudah mengikuti live stream ini. Selamat masuk hari yang baru. Pastor senang sekali meskipun di TikTok tidak capai target yang saya ucapkan tadi 500k, tetapi yang Tuhan kasih hari ini cuma sekitar 300.000 like. Terima kasih. Itu bukan wajib kok, hanya sekedar challenge dari Pastor Andy. Tidak wajib kok, bukan berarti like-nya harus 500.000 atau 1 juta, enggak. Hanya tadi itu mengajak. Tapi senang, Tuhan, sekalipun yang like di TikTok hanya tidak sampai 400.000, yang nonton ini sekarang ada 1,1k. Saya senang, makasih ya. Puji Tuhan, berarti prenang ini memberkati ya, segitu jumlahnya. Bless you. Tidak mengurangi sukacita kok. Nanti Pastor, jika saudara-saudara semuanya senang, besok kami hadir lagi setiap pagi jam 6.05 di YouTube, Facebook, TikTok, dan di Voice Note, Telegram, dan di
WhatsApp. Masuklah hari yang baru dengan ucapan syukur. Ingatlah sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang banget, dan Dia sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.